Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya Yongki Velas begitu. Barangkali ada yang saling berteman kita di Facebook atau saling mengikuti. Sekitar 3 tahun ini mencoba untuk mengembangkan satu buah software yang kami cita-citakan, siapa tahu besok-besok menjadi platform, karena definisinya agak berbeda. Memang dari konsep dasar yang kami susun ini adalah software yang akan membantu, diharapkan akan membantu rekan-rekan dalam 3 hal. Yang pertama, di dalam aktivitas belajar. Aktivitas belajar jauh dari kata sempurna, karena kami buru-buru harus berkompetisi dengan jumlah daripada konten, kurang lebih begitu ya. Jadi harus ada yang dikorbankan, tapi saya berjanji dalam waktu dekat untuk media ajar kita itu semua akan kita sinkronkan dengan SKKN 421 tahun 2014 dan baterainya low. Nah, saya ganti dulu kalau begitu ya. Oke, masih lanjut. Nah, kenapa materi ini nanti itu akan kami buat, kami rancang sedemikian rupa sesuai dengan SKKN 421 tahun 2014. Kebetulan ini tadi juga ada beberapa titipan, masukan, permintaan untuk saya sedikit banyak menjelaskan mengenai sertifikasi. Sebetulnya sertifikasi ini bukan hal yang baru. Poin yang mau saya sampaikan adalah sertifikasi itu adalah upaya kita bersama. Upaya kita teknisi ponsel yang bekerja secara partikelir. Partikelir ini berarti kita tidak melakukan tugas ini untuk prinsipal, untuk keperluan servis yang resmi, untuk keperluan industri. Kita ini penyedia jasa lepas gitu ya, yang berinisiatif. Apakah salah? Tidak. Kita tidak salah, karena di bidang yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi begitu ya. Misalnya montir mobil atau montir motor, ya tidak selalu dari prinsipal atau industrinya atau pemilik mereknya. Orang perorangan yang berdomisili tinggal ataupun bisa kita sebut sebagai warga negara Indonesia kayaknya punya hak untuk mencari nafkah, menawarkan jasanya untuk perbaikan. Setuju begitu ya? Nah, jadi kurang lebih kita juga memiliki mindset yang sama. Seharusnya kita ini dengan kalian yang kita pelajari, yang kita kita kuasai, kita ini berharap kita bisa mencari sesuap nasi, segenggam berlian ya, dari bidang ini. Masalahnya ada sedikit perbedaan. Ini agak vulgar tapi nggak apa-apa, saya sampaikan saja. Di beberapa kasus yang saya coba bantu dari teman-teman yang mungkin ada masalah hukum, itu biasanya dugaannya adalah 480 ya kan? Karena kalau kita lihat pasal tersebut KUHP 480 adalah kita menerima jual beli, menerima gadai, ataupun mendapatkan keuntungan dari barang yang patut dicurigai merupakan hasil kejahatan. Begitu kurang lebih ya teksnya ataupun redaksionalnya itu begitu di KUHP 480. Seringkali kita sebagai teknisi yang sedang menawarkan jasa kita di dalam perbaikan itu dianggap kita ini mendapatkan keuntungan dari barang yang merupakan hasil kejahatan gitu. Jadi ini jadi kompetitif gitu biasanya gitu. Mohon izin karena memang saya juga bukan ahli di bidang hukum, tetapi itulah yang saya jumpai di lapangan dan menjadi perdebatan, baik itu dari proses penyidikan atau mungkin sampai sudah pelimpahan ke kejaksaan atau mungkin pengadilan. Nah biasanya yang saya dampingi, konsultasi dan lain sebagainya itu saya arahkan mungkin apakah perlu menggunakan kuasa hukum tertentu ataupun masih bisa di mediasi, itu sampai tahap penyidikan
saya sebisa saya, gitu kan. Ada hal yang menarik, perlakuan yang saya anggap kok cukup berbeda. Andai kata ada sebuah handphone yang patut diduga barang kejahatan, pencopetan, perampokan, ya kan, atau pencurian, kita kok diharuskan untuk curiga, bahkan mungkin harus mempertanyakan bukti kepemilikan kepada orang yang sedang membawa handphonenya untuk diperbaiki gitu ya. Kok saya nggak menjumpai hal yang sama di mobil gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa ke bengkel, saya nggak pernah ditanya BPKB, betul ya Pak ya. Saya mau perbaikin AC gitu atau mau perbaikin radiator, kalau dia tanya BPKB enggak, STNK juga enggak gitu kan. Apalagi tanya-tanya, ini bapak beli atau nyolong nih, enggak sih, kan jadi nggak fair ya. Kenapa kita yang melakukan demikian? Iya, kita bahkan harus tanya KTP-nya, nota pembeliannya. Itu masalah loh. Kalau orangnya nggak terima, ya bayangkan aja kita misalnya bawa mobil mau servis radiator terus ditanyai bapak nyolong nggak? Siapa tahu mobilnya memang hasil colongan, bener nggak? Mungkin habis dari rental mobil dibawa kabur sama dia, terus bannya bocor, kita tambal, dianggap kita mendapatkan keuntungan dari barang yang patut diduga hasil kejahatan. Repot ini hidup. Kalau ini fair, diberlakukan kepada seluruh profesi, fair. Tapi kalau hanya untuk bidang kita, fair. Sepakat nggak? Bukan saya berusaha provokasi, tapi biasanya saya memang provokator. Tapi kan itu sudut pandang saya dengan segala pendidikan saya yang sangat rendah ini, yang saya tidak tahu apa-apa ini. Tapi mindset itu coba saya gali lebih dalam. Apakah salah kalau saya berpikir demikian? Saya sedikit banyak juga mungkin memiliki rasa yang sama dengan rekan-rekan. Semenjak awal belajar ini pun saya juga nggak merasa mendapatkan perhatian lebih, ya kan, dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain yang katakanlah saya cukup merasa, oh saya bisa belajar sendiri. Bahkan ya syukurlah kalau ada perkumpulan-perkumpulan seperti ini, ada paguyuban seperti ini, ada organisasi-organisasi seperti ini. Dan saya perlu pastikan ya, organisasi atau hak berserikat itu adalah hak setiap warga negara, merupakan mandat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tidak perlu ribut tentang masalah legal atau enggak legal. Setiap warga negara bebas untuk berserikat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kita boleh untuk tujuan apapun. Kita memiliki kesamaan alumni SMA, boleh berserikat. Kita memiliki kesamaan profesi, boleh berserikat. Betul? Jadi itu adalah anugerah daripada Undang-Undang Dasar 1945 kepada setiap warga negara Indonesia. Seharusnya itu mendasari setiap aktivitas kita, selama tidak bertentangan dengan dasar negara. Kan begitu ya kutipannya ya. Nah, kalau tidak, ya, kenapa harus takut gitu? Dan juga saya mau luruskan sebuah paradigma mengenai legalitas. Sering sekali salah. Jadi kesempatan yang baik saya coba dikoreksi apabila saya yang dianggap salah. Tapi sudut pandang begini, kenotariatan atau notaris, akta notaris yang dibentuk tersebutkan telah hadir di hadapan saya Bapak Yongki Velas dan Bapak Rizal Fikri bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi satu, atau bersepakat untuk mendirikan sebuah badan hukum, badan usaha berbadan hukum. Kalau nggak PT, yayasan, ya koperasi, ya. Atau bersepakat untuk mendirikan badan usaha saja, tapi bukan badan hukum. Jadi badan usaha non badan hukum, boleh CV, firma dan teman-temannya, begitu ya, boleh Pak. Jadi yang dinotariatkan, yang dicatat dan disaksikan oleh notaris telah hadir di hadapan saya dua orang pihak atau dua orang manusia atau lebih yang bersepakat di hadapan saya. Jadi yang dilegalisir, dicatatkan dan dikirimkan kepada administrasi hukum umum di Kementerian Kemenkumham, begitu ya, itu hanya dicatatkan administratifnya. Dan sepanjang pengetahuan saya, selain notaris sebetulnya juga bisa kantor pos.
Jadi Anda boleh membuat surat antara pihak satu dan pihak dua begitu bersepakat, materai boleh, betul nggak? Itu kan produk kantor pos ya, atau cap pos, itu boleh Pak. Jadi sebetulnya legalitasnya dari mana? Kalau ada teman-teman yang mungkin kurang memahami ini, seolah-olah kalau berkumpul berasosiasi itu harus legal. Kalau legalnya itu asumsinya dicatatkan di notaris atau dicatatkan pakai materai atau stempel pos, yang dilegalkan itu adalah perjanjiannya. Untuk organisasi yang dicatatkan dilegalkan adalah perjanjian terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kan gitu aja ya. Jadi jangan seolah-olah organisasi harus legal, wajib legal, kalau enggak kita mau dibubarkan atau enggak ada hubungan, karena pasal 28 Undang-Undang 1945 ya. Tapi bagus kalau misalnya dicatatkan perjanjiannya untuk menghindari konflik di kemudian hari. Misalnya sepakat, bro, kita bertiga nih bro, kalau kita mengajak semua orang pusing loh, karena konflik of interest. Pasti setiap orang ada tujuannya masing-masing. Namanya orang-orang dewasa kalau berkumpul itu tujuannya pasti tujuan dewasa. Kalau anak-anak kecil berkumpul mungkin tujuannya tujuan anak-anak gitu ya. Mungkin bermain bersama, ya kan, layangan. Tapi kalau orang-orang dewasa berkumpul kan nggak untuk layangan kan ya. Pasti tujuan dewasa, tujuan usaha, tujuan bisnis, tujuan manfaat di dalam keahlian, ya ujung-ujungnya juga untuk usaha, gitu kan, kurang lebih ya. Salah atau enggak? Enggak. Pada waktu kita belajar pun, Indonesia ini masyarakatnya trainable, suka untuk belajar, mau untuk belajar, itu sudah terkenal se-Asia bahkan seluruh dunia. Itu masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia itu terkenalnya begitu. Orangnya mau sudah tua, mau sudah bagaimana, mau belajar, mau untuk mempelajari hal yang baru. Itu kelebihan kita. Cuman ada kekurangan kita kalau bagi orang luar, mentalnya korup. Terus terang ya, saya kan orang Indonesia, jadi saya kan nggak menjelekan siapa-siapa, menjelekan kita sendiri, dan kita perlu permalukan kejelekan kita supaya seringkali kita mengklaim kepada pihak-pihak luar tuh, oh korup. Jangan-jangan kalau Anda, saya, kita menduduki jabatan itu juga korup ya. Perasaan si A, si B, si C dulu waktu zamannya mahasiswa dia juga tukang demo gitu kan. Kok sekarang ditangkap KPK. Jadi kurang lebih gini. Sebetulnya kita perkumpulan politik atau apa nih? Kok bahasan saya ke sana? Enggak. Saya cuma mau nyampaikan di dalam kita berkumpul, yang perlu dikumpulkan satu itu adalah kita ini manfaatnya mau apa. Jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Memang itulah tujuan kita berkumpul. Kalau kita berkumpul nggak ada manfaatnya, jangan berkumpul. Dan jangan malu-malu mengakui, Pak, saya berkumpul karena supaya saya bisa oke, usaha saya lancar, sayanya juga memiliki pengetahuan-pengetahuan baru. Nggak apa-apa, sampaikan tujuan kita berkumpul dengan segamblang-gamblangnya gitu kan, nggak usah malu-malu gitu ya, kurang lebih ya. Itulah tujuan kita berorganisasi. Tapi kalau berorganisasi belum ada manfaatnya, mungkin organisasinya harus sering berkumpul untuk membicarakan manfaat itu dulu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, kembali ke pokok bahasan yang sudah dititipkan ya. Jadi kita berkumpul untuk manfaat. Yang pertama, kalau menurut saya, sehubungan dengan tadi, Pak, profesi kita ini tadi kok mendapatkan diskriminasi gitu kan, maka tempatkan itu jadi target manfaat yang kita inginkan, betul nggak? Supaya kita tidak ada masalah-masalah di kemudian hari, supaya kita tidak ada mungkin kendala-kendala baik itu dengan konsumen atau yang lain. Saya mau mengutip sedikit ceritanya Pak Kiki, ya kan? Boleh Pak, cerita Pak Kiki tentang kompetensi. Monggo, silakan. Selamat datang Pak. Monggo Pak ya. Nah, monggo Pak. Siapa?
Siapa? Silakan. OPD Bogor, Pak. OPD. Siap. Selamat bergabung. Pak. Selamat datang Pak Ketua OPD dari Bogor ya. Gitu ya, siap Pak Rukman, monggo. Pak Kiki atau Pak Kiki yang cerita sendiri sedikit lah, kita kan saut-sautan. Jadi sebelum saya menyampaikan esensinya ada ceritanya sih, ini horor atau ya lumayan lah, kita simak. Kalau saya menganggapnya malah ini cerita komedi, tapi ketika serius bukan komedi, cerita yang bodoh. Cocoknya itu cerita yang bodoh. Gimana ya? Begini, saya kan tidak terbiasa dengan yang namanya merasa penting atas hal yang namanya legal. Nggak penting. Kenapa? Salam dari Binjai. Bisa kawin, bisa punya anak banyak, kawin nggak banyak, anak yang banyak, anak banyak. Untuk semua saya bisa kasih rezeki, itu anak saya ada 7 gitu. Faktanya juga nggak perlu yang namanya cari makan itu butuh surat, nggak. Ya kawan-kawan lu sekarang kan begitu, nggak butuh surat. Kebiasaan buruknya itu dimulai dari sejak kecil, yaitu apa? Kawan-kawan mas sekolah SD punya ijazah SD, punya ijazah SMP, punya ijazah SMA. Saya mah SD cuma lulus kelas 4. Jadi SD nggak tamat. Berarti kalau SD nggak tamat, SMA bablas, SMP bablas, SD ya gimana cuma kelas 4 gitu kan. Jadi belas nggak punya yang namanya apa itu ijazah, atau sebutlah saya itu orang yang mampu bla 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 bla. Apa yang mau saya buktikan? Nggak ada, dan saya bodoh amat, bisa hidup dengan apa? Dengan keahlian. Ya udah tenang. Ada 2 cerita di sini. Pertama, umur 21 tahun karena merasa sudah punya bisnis, punya usaha, udah punya mobil sendiri, mobil hasil usaha sendiri Pak. Umur 21 tahun langsung Pak kawin Pak. Wah, gaya aing aja. 5 tak lanjut di rumah. Apa di rumah kedua sampai sama-sama di rumah. Oh, lewat. Gue paling mampu kan ya. 5 lewat. Datang ke mertua. Dengan bangganya datang ke calon mertua. Dan apa yang terjadi? Ditolak. Mentah-mentah. Kenapa? Mama ini punya anak ini si mata wayang, hanya boleh dikawinkan itu kalau ke si mata wayang lah gitu ya. Duh, mau konennya. Balai gue kalau harus dikawinin sama anak yang SD-nya juga gak beres. Kata saya, oh calon mertua aku ini udah punya mobil, nikah saya sudah siap, gitu kan, nafkah gak akan kurang, kasih sayang apalagi mama, anjir. Pokoknya mah keluar dah cinta-cinta puisi. Tetap ditolak, pengennya apa? Harus sarjana. Gitu. Oh, tadinya dongeng. Itu dongeng pertama satu. Yang terakhir yang paling menggenaskan. Sekian belas tahun saya di bidang keahlian,
Kalau ngomongkan portofolio, apa yang kurang perlu saya buktikan, yaitu di bidang pelatihan teknisi handphone. Mungkin kalau senior itu banyak yang udah tahu, mungkin sebagian ya, bahwa si Jangki itu siswanya itu atau alumninya atau anak didiknya itu bukan puluhan, bukan ratusan, udah ribuan ada di Indonesia, di mana dari mulai Sabang sampai Merauke itu ada anak-anak didiknya itu. Almarhum bapak saya ini adalah dosen pendidik di Unpad, rektor kepala di Unpad. Begitu ngamuknya ke saya gitu ya, itu saya itu nggak sekolah segala macam, itu keputusan saya ya, bukan keputusan orang tua ya. Itu bandelnya minta ampun, goblok itu karena budak kayak gitu. Jadi malah membuah mah buah buruk. Keputusan itu bahwa yang namanya entah itu dunia pendidikan di sekolah ataupun juga misalkan di dinas-dinas, sebetulnya kan orang yang membutuhkan guru itu ya negara ini butuh guru sebetulnya. Negara ini butuh butuh pendidik, apalagi ini di bidang keahlian gitu. Apakah saya bisa masuk? Nggak bisa. Pemerintah juga nanya gitu kan, lu lulusan apa SD aja nggak beres, ya tukang parkir aja kan begitu, beres. Padahal kalau ngomongin aing siswa di mana-mana gitu. Tapi ya begitu itu tadi. Ada yang lebih tragis lagi, suatu saat saya terlibat urusan komitmen bisnis. Saya ini adalah orang riset. Orang riset itu adalah bicaranya adalah tentang sebuah visi, tentang sebuah kemungkinan, tentang sebuah keberanian, tentang pembuatan sesuatu. Riset, oke, ini prototipe jadi seperti ini. Oke, deal berapa? Sekian ratus juta. Jerat. Antara prototipe dengan produk unitnya banyak itu kan beda. Tantangannya beda. Saya buatkan sekian unit, berat. Ternyata begitu dikirim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Minta balik duit, ayo duit, Kata saya tuh kalau ada duit ngapain saya harus kerja sama? Udah aja pakai duit sendiri kan begitu. Nah, ujung cerita singkat cerita, jadilah suatu persoalan duit. Karena ingin instan dan karena saya juga susah dan segala macam, digeserlah ke arah pengaduan di Polda Jawa Timur. Dan saya saat itu dipanggil sebagai saksi. Tenang, masih saksi. Karena saya yakin dengan apa yang saya lakukan ini enggak penipuan, niat nipu mengapa? Ini belanjain barang, terima duit lari, selesai. Aman. Pertama jadi saksi. Datang surat cinta kedua, naik menjadi tersangka. Jadi naik tersangkanya itu adalah tindak penggelapan dan penipuan. Dan tersebar di nasional. Se-Indonesia nggak ada yang nggak tahu, itu tahu semua. Tahu gimana caranya? Saya tidak mampu membuktikan di hadapan penyidik bahwa kegagalan ini atau kerugian ini itu diakibatkan bukan saya menipu, tapi karena ini memang gagal, ya gagal. Tapi pandangan dari polisi ini bukan gagal, tapi ini adalah ibaratnya kayak malpraktek. Saya tidak mampu membuktikan bahwa keahlian ini saya betul-betul ahli kan sampai kebun pinus. Saya nggak ada bukti legalitas untuk menunjukkan ke soal ini saya ini orang ahli. Saya ahli di bidang ini, cuma untuk memproduksi segini saya belum lancar. Sudah, akhirnya naik jadi tersangka. Di situ saya mulai berpikir dengan coba kalau apa yang selama ini saya pelajari, apa yang saya ini kuasai, seharusnya saya mampu menghargai diri saya sendiri. Bukan semata-mata kita melindungi diri sendiri, bukan, menghargai saja dulu.
Itu lemahnya di diri saya tuh sampai sekarang itu nggak menghargai di sini yang pernah gitu. Bang Ari lah, lagi. Nah seperti itu kejadian. Jadi andaikan saya mulai menghargai tentang apa yang dijadikan keahlian, apa yang sudah menjadi sebuah capaian, itu harus salah satu cara menghargainya itu adalah dengan cara melegalkan kemampuan kita diakui oleh negara. Jadi yang namanya ijazah sekolah itu juga penting, yang namanya juga ya yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi itu ya sama dengan ijazah. Hanya saja kita menguasai bidang ini kan bukan dengan cara sekolah. Ini sekolah luar biasa loh. Lebih susah ketimbang sekolah. Mana ada satu kali kita salah itu gantiin handphonenya 4 juta. Satu jual motor ganti iPhone mati. Betul ya? Tapi kuliah 5 juta bisa berapa semester ya? Di handphone cuma matiin satu handphone, jual motor 2. Jual Mio 2 kali. Itu pengalaman menyakitkan lah ya. Jangan sampai kawan-kawan harus ini. Dan bukan cuma itu, banyak sebetulnya celah-celah yang bisa diterobos gitu. Apalagi ya konsumen sekarang ya nggak semuanya sama gitu ya. Kadang-kadang kalau udah dapatnya itu yang agak ngeyel, agak rewel, banyak celah yang akhirnya bisa menembus. Kita itu akhirnya bergeser ke arah yang nggak kita harapkan begitu. Begitu aja Pak Yonggi. Lanjut. Nah itu mungkin sedikit ya. Jadi kalau saya bantu untuk simpulkan, pada waktu itu beliau tidak ada keinginan untuk melakukan penipuan, tapi dianggap seperti demikian karena ada orang yang memesan berdasarkan keahliannya Pak Diki gitu ya. Daripada waktu barang ini bermasalah, maka di tingkat penyidikan ditanyain, nggak kamu berani menerima orderan untuk bikin barang itu, kamu punya kemampuannya apa? Kan begitu ya? Betul ya Pak ya? Saya juga seperti demikian. Nah kalau kamu nggak punya kemampuan itu dan tidak bisa membuktikan kemampuan itu, lah kok kamu terima orderannya orang ini sehingga bermasalah, penipuan. Hal yang sama bisa nggak terjadi pada kita? Atau handphone di servis kebetulan bermasalah dan orang yang servis ini kebetulan orangnya usil, gitu ya. Mungkin kalau orang kebanyakan nggak, moga-moga kita nggak pernah ketemu orang usil-usil begini ya. Tapi kemungkinan dia tahu usil, maka dia mempertanyakan, kamu katanya bisa nyervis handphone saya, ternyata gagal. Handphone saya pasti sudah kamu obrak-abrik tuh dalamnya. Penipuan. Bagaimana kira-kira? Belum pernah ada yang begitu? Tempat saya sudah pernah tahun 2014 oleh seorang oknum yang mungkin dia punya kedekatan dengan pihak-pihak tertentu. Ini handphone tidak dirugikan, bukan nyala terus mati, bukan. Gagal GPR. Dipikir-pikir yang merusakkan handphone kan bukan saya ya. Handphonenya datang sudah dalam kondisi rusak gitu ya, atau anak buah saya atau karyawan dan macam-macam lah. Tidak, saya pikir kegagalan GPR bisa terjadi di mana saja. Karena kadang-kala orang kan lupa tuh handphonenya sudah jatuh 10 kali gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan handphone itu rusaknya kapan gitu. Sudah pernah kena apa saja, tapi kan nggak pernah diingatnya dia. Tiba-tiba besok handphonenya mati gitu. Tiba-tiba, ya kan? Atau kadang-kadang. Nah, ini kan lucu ya. Jadi pasti ada sebabnya. Walaupun elektronika nggak ada apa-apa juga bisa demikian. Kalau mau kasih edukasi ke pelanggan gini aja, Pak, Bapak beli aja lampu 10 biji, pasang semua Pak, ya kan? Kira-kira matinya barengan atau beda-beda? Itulah elektronika, kurang lebih begitu ya kalau kita mau pakai bahasa umum saja, bahasa awam gitu ya, untuk memberikan edukasi bahwasanya tidak harus ada penyebab juga, komponen, proses dia itu dirakit, ya kualitas timah, kita nggak pernah tahu lah. Itulah elektronika, serunya di situ. Ya, mungkin bisa memberikan pandangan kepada user kita. Oke, kita kembali. Nah, pada waktu katakanlah user tersebut katakanlah mempertanyakan kompetensi saya, kompetensi toko saya, itu media, nggak ada yang diperhitungkan. Dia tidak memperhitungkan dan tidak mau tahu, dari pihak-pihak pun juga tidak mau tahu bahwasanya kami sudah buka dari tahun 2000. Kami juga pelatihan teknisi, nggak ada yang berharga semua.
sama kayak yang tadi Pak Kiki mau bagi, portofolio pengalaman kita, keahlian kita, perjuangan kita untuk mendapatkan kalian ini tidak dihargai. Apa buktinya, gitu kan? Padahal kan kita semua sedang berjuang ya. Misalnya bapak-bapak malam ini sampai nanti pagi itu datang ke sini tidak akan bisa dilampirkan itu kalau bapak diperiksa. Betul kan? Pak, saya pernah datang Pak di sebuah acara kurang lebih tanggal 7 bulan Juni. Saya dari pagi, dari malam sampai pagi saya belajar Pak. Tidak diperhitungkan. Betul nggak? Jadi ini yang jadi saya biasanya saya sampai riset itu begini. Saya belajar sampai di sini itu tidak diperhitungkan karena kebetulan di negara ini ada muncul namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi tahun 2003. Itu keluarlah pengesahan BNSP untuk pertama kali di Indonesia. Ya, tidak semua pekerjaan itu memiliki pengakuan ini. Jadi jangan iri, jangan cemburu, jangan jealous sama pekerjaan lain yang tidak ada sertifikasi profesinya, tidak ada SKKN, jangan cemburu. Karena tidak semua pekerjaan diakui sebagai profesi. Justru kalau pekerjaan tertentu diakui sebuah profesi itu kebanggaan. Berarti diakui negara harus memiliki kemampuan khusus, gitu ya. Sehingga pada waktu dia diakui oleh negara memiliki kemampuan khusus itulah profesi. Dan semua yang dianggap profesi akan dikeluarkan SKKNI-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu cirinya di situ, pekerjaan atau profesi. Jadi jangan cemburu sama pekerjaan lain. Pak, ini Bapak rekan saya begini pekerjaannya kok nggak perlu. Pak, rekan saya ini calo motor nggak ada sertifikasi. Jangan cemburu. Kalau nanti suatu saat pekerjaan calo motor dianggap itu memiliki keahlian khusus, pasti keluar SKKN-nya tuh. Kan begitu kan? Tapi kalau sekarang belum, itu urusannya pemerintah, bukan urusan kita, betul ya? Tapi teknisi ponsel sudah mendapatkan pengakuan pertamanya keluar SKKN tepatnya tahun 2004. Tidak semua profesi itu langsung tunduk kepada namanya aturan mengenai BNSP sebagai satu-satunya badan yang bisa mengeluarkan pengakuan kompetensi profesi seseorang. Karena BNSP tahun 2003, sedangkan mengenai undang-undang, sepanjang pengetahuan saya, undang-undang itu tidak boleh berlaku surut ke belakang. Yang sudah lebih duluan tidak boleh diatur oleh undang-undang yang keluar belakangan. Contoh, profesi dokter tidak disertifikasi oleh BNSP. Karena sebelum BNSP disahkan tahun 2003, profesi dokter sudah memiliki perkumpulannya, sudah memiliki kesepakatannya, ya kan? Sudah memiliki standarnya sendiri. Sebelum ada BNSP, mereka disertifikasi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Atau mungkin profesi-profesi yang lain tidak tunduk di dalam BNSP. Tapi kalau yang sebelum BNSP itu memang tidak ada standar kompetensinya, sebelum BNSP mungkin dia tidak sebagai profesi, maka berlakulah segala undang-undang termasuk undang-undang ketenagakerjaan itu mengatur bahwasanya satu-satunya badan setingkat kementerian yang bisa menerbitkan sertifikat pengakuan kompetensi profesi itu adalah BNSP. Itu kurang lebih ya. Nah, lanjut lagi. Maka kalau kita yang sudah bersusah payah untuk mendapatkan keahlian ini, berpengalaman bertahun-tahun, belajar kemana saja, di mana saja, portofolio kita, usaha kita mungkin sudah lama, kira-kira saya cuma mau tawarkan pengakuan negara terhadap keahlian kita ini hak atau kewajiban? Kewajiban atau hak? Hak. Kita berhak untuk diakui. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tadi titipan kita dari teman-teman tuh, saya takut sebetulnya untuk ada paradigma bahwasanya sertifikat kompetensi itu kewajiban. Saya izin sedikit saja tapi bukan bermaksud yang lain.
saya merupakan pendiri daripada lembaga sertifikasi profesi satu-satunya yang skemanya di dalam lisensinya diterbitkan oleh BNSP itu bukan yang lain, cuman satu, adalah kemampuan kompetensi profesinya cuman satu, teknisi telepon seluler. Itu LSP-nya satu-satunya dan pertama sampai saat ini, namanya LSP SKPI. Saya merupakan salah satu pendiri. Yang kedua, saya juga banyak sekali berkoordinasi, bahkan mungkin sampai hari ini di handphone saya tergabung di kepala-kepala dan direktur-direktur LSP seluruh Indonesia di bawah naungan BNSP, karena merupakan mandat daripada PP tahun 2018 kemarin nomor 10, bisa di googling. Itu adalah PP yang ditandatangani peraturan presiden khusus untuk mengatur BNSP dan LSP. Itu baru kemarin 2018 diterbitkan lagi. Nah, judulnya kalau kita berbicara tentang BNSP mensertifikasi profesi teknisi ponsel harus menggunakan LSP. Jadi LSP adalah kepanjangan tangan BNSP untuk melakukan aktivitas asesmen, pengumpulan bukti, pengumpulan hasil-hasil daripada asesmen untuk kepada BNSP. Nah, kalau tadi kita sudah sepakat bahwasanya ini hak kita untuk diakui, seolah-olah gini loh ngomongnya, kasar ya, pemerintah ini loh, ya saya bisa ini, tolong, sudah layak enggak sama standarmu? Kamu mensyaratkan apa saja, Pak pemerintah, kurang lebih gitu ya, kasar ya, tapi biar cepat kita tangkap. Oh iya, kalau kamu profesi ini kamu harus bisa begini. Totalnya 40 unit kompetensi. Itu yang terwujud di dalam SKKNI 421 tahun 2014 untuk teknisi telepon seluler. 40 unit, harus bisa melakukan flash programming, harus bisa melakukan pembacaan skematik, harus mengerti komponen-komponen dasar aktif ataupun pasif di dalam rangkaian telepon seluler, harus mengerti konsep dasar daripada rangkaian, jangan sampai fault bingung sama ampere, jangan sampai fault ya selalu, jangan sampai hambatan diomong selalu sebagai tegangan gitu ya, kurang lebih ya. Kita distandarkan untuk mengetahui itu semua. Bukan kata saya, karena saya bukan penyusun SKKNI, betul ya, katanya negara yang tanda tangan 3 kementerian sama Kadin 4. Jadi saya bukan bagian daripada itu, tapi standar itu ada. Karena standar itu ada, ayo marilah kita ambil kesempatannya untuk mendapatkan hak kita untuk diakui, gitu ya, kurang lebih ya. Jadi poin yang pertama saya ingin sampaikan sehubungan dengan titipan dari teman-teman, tolong yang namanya sertifikasi kompetensi digusur sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah tuntutan, sebagai sebuah penderitaan, apalagi sebagai sebuah ancaman. Kalau ada pihak-pihak oknum lain mungkin yang menyatakan itu, barangkali adalah beliau tidak memahami dengan baik, gitu ya. Saya tadi kenapa sampaikan portofolio saya, lah kalau saya saja yang pendiri LSP, lah kalau saya saja yang merupakan direktur lembaga sertifikasi profesi tahun 2019 sampai tahun 2021, kalau saya saja yang merupakan orang LSP-nya menyatakan hal ini malam ini, pihak mana yang bisa mengambil kata-kata untuk menyatakan ini jadi sebuah kewajiban? Saya ulangi, salah, betul ya? Kalau ada yang ngancam untuk kita ini harus sertifikasi, salah. Tidak butuh diancam, tapi itu adalah hak kita. Kenapa? Pada waktu nanti kita diakui, barangkali ketemu user usil tadi ya, yang mempertanyakan kompetensi kita, aman, betul ya? Siapa tahu ada yang mempertanyakan tentang kompetensi kita itu, keahlian kita ini sampai mana? Kita telah diukur oleh negara. Bahkan kita ini memiliki hak untuk mencari nafkah di bumi yang kita cintai ini, ada dasarnya. Pekerjaan macam-macam, ya kita nggak tahu ya, mungkin tetangga atau di lingkungan ini kerjaannya macam-macam. Tapi kita punya pekerjaan berdasarkan profesi kita dan kemampuannya diakui negara ya sebagai teknisi telepon seluler. Lalu pihak mana
yang bisa menghentikan upaya kita untuk mencari nafkah keluarga, anak dan istri, gitu loh. Lah kalau profesi kita salah, apa kita disuruh maling nih, ya kan? Dan saya cukup keras pada waktu pernah menyampaikan, ya, Pak, boleh Bapak menyatakan 480, tapi tolong dipertimbangkan, Pak. Kami sewa tempat toko, kami belajar siang malam, kami beli peralatan yang murah ya. Bukan untuk dianggap maling, Bapak, bukan untuk disetarakan dengan pencopet, Pak, gitu ya. Tapi kalau misalnya disepakati semua bidang yang menawarkan kalian untuk reparasi harus mempertanyakan bukti kepemilikan, ayo. Tapi montir mobil juga ya, tapi montir motor juga ya, betul ya. Atau servis AC dia harus tanya, Pak, ini AC-nya punya Bapak atau nyolong nih, Pak? Kalau punya nyolong saya 480 nanti, Pak. Boleh, fair gitu, Pak ya. Nanti kalau untuk hak kita, ya ini kasar-kasar kata ya. Kalau di lampu merah kita melanggar marka gitu ya, datang mungkin penegak hukum tanya, loh Bapak melanggar marka. Kalau misalnya kita punya SIM itu kan enak ya, Pak ini Pak ceritanya Pak, tadi itu tiba-tiba kuningnya cepat Pak. Kita masih bisa berargumen nih. Tapi kalau begitu kita belum menjalankan apa-apa, tapi ternyata kita sudah nggak punya SIM, salah Pak. Apa-apa kita mau bela itu salah, Pak tadi itu ada kucing. Nggak bisa ya, ala Pak, daripada saya nabrak ibu-ibu sebelah mending saya melanggar marka. Kita bisa berdebat, kita bisa negosiasi, kita bisa menjelaskan sampai ke tahapan pengadilan. Tapi ya itu, kalau di awal tanya, yang ditanya bukan itu ya. Betul sekali Pak. Kalau sudah nggak punya SIM, jadi itu semua jadi nggak perlu ya. Diskusinya jadi gagal kita. Mau jelaskan kucing tadi gagal kita Pak. Pada nabrak kucing itu sudah nggak ada lagi, karena pertama aja kita sudah dalam tanda kutip tidak bisa menunjukkan SIM-nya. Jadinya begitu. Hak itu mohon dicermati demikian. Jangan pernah merasa wajib, ya kan? Jadi itu tadi ya. Kalau saya aja ngomong nggak wajib, terus ada pihak yang ngomong wajib, itu gimana ceritanya gitu ya? Tapi kalau misalnya mau ngambil, mau mendapatkan hak itu, bagus sekali Pak. Dan saya mendukung. Bahkan itulah yang membuat saya mulai memperjuangkan LSP saat itu dengan banyak teman, banyak di sini yang terlibat juga saat itu. Ya, saya melihat banyak sekali yang mulai dari proses yang namanya verifikasi awal, karena harus diujikan. Ya, saya lupa orang-orang, tapi tadi ada beberapa orang yang katakanlah terlibat dari awal. Bahkan surveillance yang dilakukan BNSP pada waktu saya mengajukan 2017. Itu asesor pertama 25 orang, itu teman-teman bahkan waktu itu ada dari Bogor juga banyak, itu yang membantu kami untuk jadi asesi supaya dilihat sama orang BNSP masalah asesor waktu itu, oh ya sudah bisa diuji. Itu banyak sekali, jadi ini perjuangan kita bersama berdasarkan pengalaman pribadi, baik pengalamannya Pak Kiki tadi ya, sampai mungkin ranahnya agak serius ya. Kalau ranahnya kalau nggak diseriusi waktu itu dan saya nggak bisa untuk mempertahankan diri dengan baik, ya mungkin jadi masalah, ya kan? Bahkan ada yang namanya untuk Badan Perlindungan Konsumen ini kan ada ya, bahkan ada BPSK. Jadi kok mereka konsumen punya badan perlindungannya, kalau kita sebagai pelaku profesi kok belum, ya kan? Terus apakah nanti setelah memiliki sertifikat kompetensi kita bisa melakukan apa saja? Juga tidak, ya kan? Mentang-mentang punya sertifikat kompetensi lalu melakukan bukan penggantian, melakukan unlock ini boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena dianggap itu adalah mengganggu, bahkan menghalangi pendapatan negara sehubungan dengan peraturan mereka yang baru, gitu kan? Bahwasanya ini itu dipersyaratkan untuk didaftarkan. 3 lembaga yang katakanlah ditunjuk sebagai gerbang masuknya. Yang pertama Kominfo, itu untuk tamu-tamu negara yang bawa handphone luar negeri tapi sedang beracara hubungannya kenegaraan. Yang kedua Kemenperin untuk urusan perdagangan, produksi di Cina, produksi di Korea, nggak peduli, ya kan? Begitu handphone itu dijual di Indonesia, ininya harus didaftar ke Kemenperin. Ya. Atau dari jalur apa? Bea Cukai, untuk orang-orang yang lagi kunjungan ke Indonesia, gitu kan,
baik itu dia bawa handphone untuk dikasihkan ke saudaranya di Indonesia, alias handphonenya akan selama-lamanya di Indonesia, atau dia akan bawa pulang lagi cuma di Indonesia sementara liburan atau untuk apapun, bisnis boleh, tapi handphone nanti nggak stay kok Pak, akan berlakunya 3 bulan maksimum boleh. Dan pada waktu kita masuk ke bandara untuk penerbangannya bukan yang domestik tapi internasional, ada mejanya di situ, ya kan? Kita daftarkan email kita, mau yang 3 bulan atau yang mau dikasihkan ke Indonesia boleh dari jalur bea cukai. Dan saya berkeberatan waktu itu kalau dituding bahwasanya pelaku unblock ini itu pasti teknisi handphone. Bahkan sempat di Jawa Timur itu bahkan sempat ada yang kunjungan dalam tanda kutip kok saya merasa irritate ya, saya merasa iritasi gitu bahwasanya kok yang dituduh itu teknisi handphone, padahal kalau dipikir-pikir kan nggak ada kemampuan teknisi handphonenya ya. Ini kan bisnis makelar ya. Kebetulan punya teman yang ternyata kerja di salah satu badan tadi oknum, ya kan, yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar. Sebetulnya ini kan kita ini dan nggak harus teknisi handphone, siapapun bisa. Kayaknya kalau dia iklan di OLX dan macam-macam itu nggak pasti teknisi handphone. Kenapa harus yang dikambing hitamkan tuh seharus ini yang unblock ini pasti teknisi. Jadi yang targetnya teknisi itu. Saya kan keberatan karena teknisi itu berhubungan dengan kemampuan yang dikuasai 40 unit gitu ya. Kalau makelaran harusnya nggak harus teknisi gitu ya. Semua orang bisa tuh Pak asal punya channel oknum tadi. Itu unblock ini, betul nggak? Nah itulah. Jadi dengan punya sertifikat kompetensi justru kita ini mendapatkan pengakuan dan kita harus bekerja dengan standar yang lebih baik, harapannya begitu. Dan kalau misalnya ini kan luar biasa ya, berkumpul, belajar bersama, berorganisasi dengan cara yang paling sederhana. Kutipan saya untuk menutup materi tentang sertifikasi Pak Imam Menujin itu, jangan anggap ini sebagai sebuah kewajiban tapi sebagai sebuah hak. Andai kata rekan-rekan ada yang ingin menjalankannya, melakukannya, lakukanlah kayak ngambil hak gitu ya. Jadi jangan dipaksa, tapi rebutannya itu kayak kemarin di Samarinda, rebutan untuk bisa, karena kuotanya akhirnya juga rebutannya akhirnya kita cuma 2 gelombang, seharusnya 40 saja peserta yang kita jadwalkan. Tapi karena bagaimanapun kita kok nggak enak, ada yang jauh-jauh dari luar Samarinda, jauh sekali. Akhirnya kita masukkan 3, kita ikutkan untuk gelombangnya, bikin 3 gelombang ya, karena sudah terlanjur datang. Jadi hal seperti itu yang membuat saya terenyuh. Ini loh yang membuat saya dulu itu pingin untuk diakui negara itu, sebetulnya hal yang ini sudah diakui kemampuan saya. Yang kedua ya, apakah kita ini kan berbicara kita sedang servis sebuah device, produk yang bukan punya kita ya. Contoh misalnya saya punya PMA, saya bikin PMA misalnya ya, bersama tim, bersama Pak Kiki dan tim Malang, saya bikin PMA. Lalu saat PMA ini saya dijual di lapangan, lalu saya menawarkan garansi, Pak kalau beli PMA dapat garansi 1 tahun, ya kan? Tapi nggak termasuk ini Pak ya, misalnya gitu boleh ya, kayak handphone ya, nggak termasuk LCD-nya pecah Pak, nggak termasuk ini ya boleh ya, namanya juga garansi, bukan asuransi. Nah, kalau kita ngomongkan garansi pasti terbatas, ada aturan main yang katakanlah barang yang bisa di-cover, karena garansi itu adalah jaminan barang ini sudah dibangun dengan bagus gitu, selama 1 tahun kurang lebih. Nah, pada waktu barang ini masih dalam status garansi atau sudah tidak garansi, ada pihak-pihak luar yang menyatakan bisa nyervis barang saya, gitu kan? Jadi kan pertanyaannya kembali ke saya terima atau tidak? Saya kan bisa nggak terima loh. Itu ada namanya Undang-Undang nomor 32 tahun 2020, namanya perlindungan ya Pak, hak paten untuk sirkuit terpadu. Daripada saya ngarang, kita buka bersama. Ya itu undang-undang. Kita buka saja undang-undang sirkuit terpadu. Loh, balik.
biasanya nyala bip, salah bip, gunting. Atau teman-teman bisa googling Undang-Undang Perlindungan Sirkuit Terpadu. Jadi pada dasarnya setiap rangkaian elektronika diciptakan oleh siapapun pada waktu dia dipublikasikan, dijual, dipasarkan. Untuk pertama kali itu namanya asasnya deklaratif. Jadi itu adalah perlindungan itu berlaku pada waktu itu dideklarasikan aku sudah bikin rangkaian isinya komponen ini saja, tempatnya di sini saja. Nah, ini. Kalau misalnya ditiru orang, ini perlindungannya datang pada saya. Saya nggak akan mau rangkaian saya dimanfaatkan oleh orang untuk mencari keuntungan. Kalau nggak mencari keuntungan boleh. Sama kayak software. Odin itu punyanya siapa? Samsung. Ya kan? Boleh dipakai nggak? Boleh. Kayak dulu BlackBerry Desktop Manager gitu ya. Boleh dipakai ya, di-download boleh kok Pak. Boleh ini Pak. Boleh. Tapi disclaimer-nya perlu dicatat. Disclaimer-nya adalah tidak boleh untuk mencari keuntungan. Jadi kalau usernya sendiri handphonenya rusak, di flash pakai software itu boleh ya. Tapi kalau orang lain dan mendapatkan keuntungan dari Odin, sayangnya undang-undang kita mengatakan demikian Pak. Jadi agak ngeri-ngeri sedap ya. Yang satu tadi sudah jelas ya. Yang dua sebetulnya bisa jadi yang tidak terima terhadap aktivitas kita ini industri. Dapat ya poinnya ya. Karena Odin itu buatannya mereka, handphonenya buatan mereka. Kita pakai Odin merasa boleh, padahal di situ ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap itu. Enggak takut juga nih ya. Jadi salah semua kita Pak ya. Jadi salah semua kita. Soalnya ada undang-undangnya. Ini, ya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, itu kurang lebih ya. Nggak tahu tuh tadi kasih di proyektornya menggoda kita bersama. Ya. Ini kok mau mundur, extend aja lagi. Oke, ya jadi bisa googling sendiri ya undang-undangnya. Jadi kalau misalnya industri yang entah dari mana, mau Samsung mungkin, ya mohon maaf kalau Samsung nggak apa-apa, saya kenal Pak David Bu Yolanda, kami tergabung di satu grup. Nah, dan kebetulan sekarang sudah keluar SKKNI 56 tahun 2022, di mana itu adalah SKKNI untuk industri. Kebetulan saya juga merupakan tim penyusunnya, jadi kami juga akrab. Nggak apa-apa, saya sampaikan saja, mumpung mereka belum juga menuntut kita. Ya kan? Saya mencoba untuk berdamai dulu, sapa-sapaan dengan beliau-beliau. Intinya, kalau kita ngomongkan hak kita untuk servis ini, datangnya malah dari sertifikat kompetensi. Kenapa? Industri membuat handphone, jual di Indonesia. Kita warga negara Indonesia, apakah hanya akan jadi konsumen saja? Padahal ada profesi di sini yang sudah keluar SKKNI-nya, itu menyatakan kita boleh nyervis produk-produk yang dinamakan handphone gitu kan. Nah ini yang kita sampaikan, Pak kami ini Indonesia, Bapak mau jual di Indonesia, tolonglah kami dilibatkan. Kalau nggak dilibatkan di dalam kegiatan after salesmu, OOW itu kan ngapain sih, service center mengurusi OOW atau warranty ngapain sih, kasih dong ke kami ya kan. Paguyuban ini teman-teman yang sudah diakui dan dinyatakan sah oleh negara, memang kerjaannya keahliannya teknisi sana itu poinnya jadi dua. Yang tadi untuk kenyamanan tadi, yang kedua adalah ya membuat kita menjadi merasa berhak gitu kan, dan juga dilindungi. Mungkin kurang lebih begitu tentang sertifikasi. Sebelum saya lanjutkan, atau nanti saya takut ada yang kurang karena saya disampaikan sama Pak Kiki. Ya kan? Kalau teman-teman Bogor, Depok itu orangnya jos, kritis. Nah, ya kan? Pertanyaannya top, ya kan? Depan belakang sama, nggak terima ini ngomong ini, kurang cocok ini ngomong ini. Buktikan itu pada saya sekarang, waktu dan tempat saya persilakan. Tolong ditanyakan seperti mungkin andai kata bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak saya lebarkan ke Pak
Pak Goyu. Ya baiklah, tadi banyak pemaparan dari